Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fahri. Di video kali ini kita akan belajar tentang NAT atau Network Address Translation. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu satu, teori NAT, lalu kedua ada konfigurasi topologi NAT, lalu ada tiga, mengamati paket NAT, dan yang terakhir itu 4, konsep NAT statik juga dinamik. Nah, pengertian NAT atau Network Address Translation adalah protokol pada jaringan yang memungkinkan IP privat dalam jaringan internal bisa mengakses internet dengan cara menerjemahkan IP privat menjadi IP publik melalui router. Nah, jenis NAT ada 4. Nah, yang pertama yaitu full con NAT, yaitu one-to-one NAT, jenis yang paling terbuka. Lalu sistem connect dari dalam keluar diterjemahkan satu alamat IP publik dan satu port tetap. Nah, paket dari host manapun di luar bisa masuk ke dalam IP publik ke alamat publik itu tanpa batasan. Nah, lalu ada kedua yaitu restricted con NAT. Nah, lebih aman daripada full con. Lalu NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Nah, lalu yang ketiga itu port restricted con NAT. Nah, sama seperti restricted con, tetapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubunginya. Lalu yang terakhir, symmetric NAT, jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port di luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jika tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri. Nah, lalu ada tipe NAT statis. Nah, adalah jenis NAT yang memetakan satu alamat IP privat ke jaringan lokal ke tujuan alamat IP publik secara tetap one-to-one. Pemetaan ini sudah ditentukan tabel NAT sehingga tidak berubah-ubah. Router akan menerjemahkan IP privat ke publik sesuai aturan yang sudah dibuat, sehingga perangkat ke jaringan internal dapat mengakses jaringan luar atau internet menggunakan IP publik tersebut. Nah, lalu ada tipe NAT dinamis. Nah, NAT dinamis adalah jenis NAT yang paling menerjemahkan alamat IP privat ke IP publik secara otomatis menggunakan beberapa IP publik yang tersedia. NAT ini bekerja dengan sistem pembagian beban sehingga satu IP privat tidak selalu memakai IP publik yang sama. Umumnya NAT dinamis dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT pool dan NAT overload. Nah, di sini NAT sistem pool. Misalnya ada 3 IP publik di router. Kalau 10 komputer mau akses internet, router akan membagi IP yang tersedia secara bergantian. Jadi saat kamu akses internet sekarang mungkin memakai IP publik A, tapi saat akses lagi bisa saja menggunakan IP publik B. Lalu ada NAT overload. Misalnya ada 10 komputer di rumah atau sekolah, tapi router hanya punya satu IP publik. Router akan membuat port
yang berbeda untuk tiap komputer saat mengakses internet, sehingga semuanya tetap bisa terhubung meskipun memakai IP publik yang sama. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi topologi. Nah, di sini saya memiliki topologi seperti ini, yaitu ada satu server, lalu ada 3 router, juga satu switch. Nah, di sini di sebelah server ada router yang namanya Google, lalu di sebelahnya lagi ada ISP, dan di bawahnya ada client. Nah, di sini sekarang kita akan mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Kita ke server terlebih dahulu, ke desktop, IP configuration 192.168.10.2. Lalu di sini kita ganti yang ini sudah. Kita ketik enable conft, kita ketik integ 0/0 shutdown IP address 92.168.10.1.2.0, lalu kita ketik exit, ketik integ 0/1 shutdown IP address 10.10.10.1.255.255.255.252. Sudah, lalu kita exit, kita ke ISP, router ISP, kita ketik enable config terminal integ 0/0 shutdown IP address 10.10.10.2.255.255.255.2 gig 0/1 IP address 11.11.11 1.255.255.255.252 no shutdown. Lalu kita ke client, enable integ 0/0 shutdown IP address 11.11.11.2.2.252 integ 0/1 shutdown. Lalu kita buat interface untuk VLAN. Integ 0/1 900 encapsulation .q 100 IP address 172.16.10.1.255.255.255.240 integ 0/1.200 encapsulation .1q 200 IP address 72.16.20 1.255.255.255.240. Lalu kita exit. Sekarang ke switch, kita CLI, kita enable conft, lalu ini FA0/1 switchport mode terang, lalu ketik VLAN 100 FA0/2 switchport akses VLAN 100.
Whisper akses LAN 100, lalu LAN 200 NT/3 Whisper akses LAN 200. Sudah, lalu kita beri IP pada masing-masing PC 172.16.10.2 40 atau kita PC yang 200 172 16.22 lainnya 240 21. Sudah. Sekarang kita akan mengkonfigurkan BGP pada Google dan ISP. Kita konfigurkan pada Google terlebih dahulu. Ketik exit, lalu router BGP 1, lalu Neckborn 10.10.10.2, remote access 2, lalu kita ketik networknya 10.10.10 0 salah, maksudnya max 255 subnet masknya 252, dan lalu kita ketik network yang server ini 192.168.10.0 masnya, update masnya 255 lalu 0. Sudah, kita exit, lalu kita ketik yang ISP router BGP 2, lalu ketik Neckborn 10.10.10 1, remote access 1. Sudah, lalu kita ketik networknya 10.10.10 masnya 255 252, kita ketik network lagi yang 11 masnya 255 Udah, kita cek di sini do show IP. Nah, di sini sudah terlihat pada IP 10, 11 dan yang 192 sudah ada di ISP. Nah, di sini kita di klien ini tidak menggunakan BGP karena pada dunia nyata juga seperti itu, yang menggunakan BGP itu hanya ini. Jika kita menggunakan BGP pada klien, maka PC ini langsung terhubung ke servernya, ke server sini. Jadi kita tidak menggunakan BGP. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan IP root yang default, menggunakan default pada server. Nah, pada server itu defaultnya itu ini nih 0.0.0.0 lalu 1
subnet busnya 000, lalu kita menggunakan 11 yang di ini ISP ini 11 1, lalu kita ketik duping 92.168.10.2. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terlihat persentasenya itu 3/5, berarti sudah bisa. Kita coba lagi sampai 5/5. Nah, di sini sudah sukses. Rate is 100%. 5/5 berarti sudah berhasil. Nah, jadi kita menggunakan IP root default pada server yang 0.0.0.0 itu bisa, tapi dari router ke router klien ke router ini sudah bisa menggunakan default server, sedangkan dari PC ke server menggunakan itu tidak bisa. Nah, sekarang kita akan menggunakan NAT untuk menghubungkan PC ke server. Nah, caranya itu kita ke klien, router klien, lalu kita ketik akses list 1, lalu permit, lalu kita ketik IP VLAN 100 dan 200. Kita ketik yang 100 terlebih dahulu, 172.16.10.0. Ini networknya ya. Lalu kita ketik 0.0.0.255 seperti ini, lalu kita enter, lalu kita ketik lagi pada VLAN 200 seperti ini, lalu kita enter, lalu kita ketik IPnet inside source list 1 nt gig 0/0. Nah, gig 0/1 yang ini yang mengarah ke ISP, lalu kita ketik overload. Nah, sudah. Nah, jadi konfigurasi IPnet inside source list 1 gig 0/0 ini agar akses pada VLAN 100 dan 200 ini bisa terhubung ke ISP yang di atas ini. Sekarang kita ketik lagi int gig 0/0, lalu IPnet outside, lalu kita ketik lagi int gig 0/1.100 yang VLAN 100 ini, lalu kita ketik IPnet inside, lalu kita ketik lagi int gig 0/1.200, kita ketik IPnet inside juga. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan mengeceknya pada PC. Caranya kita ke PC, lalu ke desktop, lalu kita ke command prompt, kita ketik ping 92.168.10.2, enter. Nah, di sini langsung TTL atau sudah sukses mengirimkan paket dari PC ke server. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan paket ini terkirim dari PC ke server. Nah, kita
klik PC lalu server, lalu kita ketik, kita cari simulation. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu kita belum mengirimkan paket ke mana-mana sekarang dari PC mengarahkan ke switch. Nah, dari switch ini kita bisa lihat, belum, kita lanjut lagi harusnya. Nah, di sini itu IP-nya masih normal ya, masih yang private yaitu 172.16.10.2, berarti masih yang pada VLAN ini. Lalu dari klien ke ISP kita lanjut. Dari klien ke ISP itu IP-nya berubah menjadi 11.11.11.2, berarti sudah berganti IP-nya dari 172.16.10.2 berubah menjadi 11.11.11.2. Kita lanjut lagi. Nah, dari ISP ke Google, lalu dari Google ke ISP, lalu balik lagi ke Google, lalu balik lagi ke ISP, dari ISP lanjut ke klien. Nah, kita cek lagi di sini masih sama seperti yang sebelumnya, yang masih IP pada PC tersebut masih 11.11.11.2. Lalu kita lanjut. Nah, dari klien ke switch itu kita bisa lihat masih sama. Kita lanjut. Nah, dari switch ke klien kita cek IP-nya. Nah, IP-nya langsung berubah kembali semula pada VLAN-nya, VLAN 100, berarti 172.16.10.2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang NAT dinamik juga statik. Nah, dinamik itu biasanya disebut dengan minute to one, lalu statik itu one to one. Terus kenapa dinamik disebut minute to one? Karena mereka itu banyak IP private ke IP satu public, sedangkan statik itu one to one digunakan untuk server saja. Kenapa server? Karena ada satu hal yang tidak bisa sembarang orang akses, sehingga kita harus menggunakan statik. Kalau dinamik bisa diakses banyak host, sedangkan statik hanya diakses dengan satu host. Nah, sekarang kita akan belajar tentang NAT statik. Nah, di sini kita tambahkan satu server sini, lalu kita tambahkan satu IP ini nih, IP publiknya. Jadi IP publiknya itu menjadi 11.11.3 ini. Lalu kita berikan IP pada server baru di stok ini, lalu kita buat IP-nya 172.16.32. Lalu ini-nya 55.0 tuh. Lalu kita ke sini, langsung BGP-nya itu kita harus menyeting ulang. Nah, karena kita harus mengubah 11.11 ini menjadi
24 saja. Kita harus mengubah IP yang 11 ini. Kita ke sini, ketik enable connect, lalu tagging /2 down, lalu IP address 172.16.30.125.55.255.0. Kita ketik enter /0 IP address 11.11.11.2.255.255.255.0. Sudah, kita ketik yang di atasnya, enable connect /1 IP address 11.11.11.125.0. Udah. Lalu kita cek di sini apakah IP-nya menghilang atau tidak. Enable do show IP route. Nah, di sini IP 11.11 itu sudah menghilang, jadi kita harus mengrouter BGP-nya ulang. Nah, kita mengerut lagi ke BGP 1, lalu kita ketik nightbourne 10.10.10.2, remote access 2, lalu kita ketik networknya 10.10.10.0 mas 255.255.255.252, network lagi, lalu 92.168 10 0 max 255.255.0. Kita ke sini SP, lalu kita ketik route BGP 2, ketik nightbourne 10.10.10.1, remote access 1, kita ketik networknya 10.10.10.0 masnya 255.255.255.252, ketik lagi, buat yang 11. Kita enter, kita cek di sini juga, ini kita cek do show IP route. Di sini sudah terlihat bahwa 11-nya sudah ada. Kita lanjut ke ini klien, kita ketik IP server NAT inside source static, kita ketik IP pada routernya 72.16.30.2, lalu kita ketik IP publiknya 11
11.3 enter. Nah, sudah. Lalu kita cek di server ini apakah sudah bisa mengkomen from ping 172.16.32. Nah, di sini terlihat reply-nya itu destination host incredible, berarti tidak bisa diakses. Nah, sedangkan kita mengeping yang publiknya yang 11.11.3. Tunggu lagi, sabar. Nah, di sini TTL kita ketik lagi. Nah, TTL. Nah, seperti itu. Jadi IP khusus sini itu tidak bisa diakses oleh server yang utama, server biasa, server ini. Sedangkan yang publiknya itu bisa diakses oleh server ini. Nah, seperti itu. Not static. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.